wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan percobaan mengenai elektrokimia penentuan kadar korosif. Sebelumnya, izinkan perkenalkan kelompok kami yang akan dimulai dari ujung kiri. Perkenalkan, nama saya Dewi Novianti. Saya Stella Novianti. Perkenalkan, saya Yeni Eksita. Saya Amelia Putri Kusuma. Saya Icadia Fitri. Saya Juliawati dan beberapa teman saya, Aji Putri Wulandari, Dia Anusa Putri, dan Fajrina Salsabila Putri. Pada kali ini kita akan membahas mengenai elektrokimia penentuan kadar korosif. Sebelumnya, adapun tujuan percobaan yang pertama memperlihatkan dan membuktikan beberapa reaksi elektrolisis. Yang kedua, memahami proses terjadinya reaksi elektrolisis melalui beberapa larutan elektrolit. Adapun dasar teorinya, yang pertama, elektrolisis adalah peristiwa berlangsung reaksi kimia oleh arus listrik. Aliran listrik melalui suatu konduktor atau penghantar melibatkan perpindahan elektron dari potensial negatif tinggi ke potensial lainnya yang lebih rendah. Mekanisme dari transfer ini tidak sama untuk berbagai konduktor. Dalam penghantar elektrolit seperti padatan dan lelehan logam, penghantaran berlangsung melalui perpindahan elektron langsung melalui penghantar dari potensial yang ditempatkan. Penghantaran elektrolisis mencakup larutan elektrolit dan lelehan garam. Penghantaran berlangsung melalui perpindahan ion-ion baik positif maupun negatif menuju elektroda-elektroda. Migrasi ini tidak hanya melibatkan perpindahan listrik dari suatu elektroda ke elektroda lain, tetapi juga melibatkan adanya transport materi dari suatu bagian konduktor ke bagian lainnya. Adapun alat yang digunakan, gelas kimia, sendok, batang pengaduk, cawan porselin alu, dan yang digunakan aquades, deterjen, kapur barus, garam dapur, baterai, paku, pensil.
Elektrolisis adalah proses perubahan kimia menjadi arus listrik. Proses elektrolisis dimulai dengan dialirkannya arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju ke katoda. Elektrolisis larutan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks, di mana kation akan direduksi di katoda dan anion akan dioksidasi di anoda. Pada percobaan ini digunakan larutan garam, larutan deterjen, dan larutan kapur sebagai larutan ionik. Lalu elektroda yang digunakan adalah paku yang mengandung Fe dan pensil yang mengandung karbon. Kemudian rangkaian tersebut dialiri arus listrik yang bersumber dari baterai. Pada percobaan pertama menggunakan larutan garam. Pada larutan garam dan elektroda pensil, ketika pensil yang dihubungkan ke baterai dimasukkan ke dalam larutan garam, maka terbentuk gelembung gas yang menempel pada ujung pensil, di mana bagian tersebut merupakan bahan karbon. Larutan ionik NaCl akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Pada reaksi di katoda bergantung pada jenis kation. Dalam percobaan ini, kationnya adalah Na+, yaitu kation logam aktif yang sukar direduksi atau potensial standar reduksinya lebih kecil dari air, sehingga reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi air. Kemudian, pada reaksi anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Dalam percobaan ini, anodanya adalah karbon dan anionnya adalah Cl-. Karena karbon termasuk elektroda inert atau yang sukar bereaksi, maka reaksi di anoda bergantung pada anionnya. Anion klorida yaitu Cl- tergolong anion yang mudah dioksidasi. Jadi, reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi anion Cl-. Masih dengan larutan garam, yang membedakan adalah menggunakan elektroda paku. Pada percobaan larutan garam dan menggunakan elektroda paku ini, paku mengalami peristiwa korosi karena bersifat sebagai anoda yang mengalami oksidasi, dan katodanya mengalami reduksi yang menghasilkan gas hidrogen. Reaksi oksidasi mengakibatkan kehilangan elektron dan senyawa dari ion logam berubah menjadi ion-ion bebas. Anoda terkorosi dengan melepaskan satu atau lebih elektron dari atom-atom logam netral untuk membentuk ion-ion. Kemudian percobaan yang kedua menggunakan larutan deterjen dengan elektroda pensil. Deterjen mengandung berbagai macam larutan elektrolit, sehingga di dalam air akan terurai menghasilkan ion positif dan negatif. Larutan deterjen adalah larutan yang mengandung basa kuat, yaitu bisa NaOH dan KOH. Basa kuat tergolong jenis larutan elektrolit kuat yang dapat terionisasi sempurna dalam air, dapat menghantarkan arus listrik, dan dapat menghasilkan gelembung gas. Ketika diuji dengan menggunakan pensil yang memiliki grafit karbon, di dalamnya akan menghasilkan gelembung, di mana gelembung ini pada bagian kutub positif anoda dihasilkan dalam jumlah sedikit, dan pada kutub negatif katoda menghasilkan gelembung yang banyak. Pada katoda terdapat banyak gelembung dikarenakan reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen, yaitu ion H+, dan anoda bersifat basa dikarenakan terjadi oksidasi ion hidroksida OH-. Kemudian pada percobaan terakhir menggunakan larutan kapur dengan elektroda pensil dan paku. Kapur tulis merupakan unsur alkali tanah dengan nama molekul kalsium hidroksida atau CaOH2, di mana jika dilarutkan dengan air akan melarut, namun tidak larut sempurna dan bersifat sebagai larutan elektrolit kuat. Ketika diuji dengan menggunakan pensil yang memiliki grafit karbon, di dalamnya akan menghasilkan gelembung, di mana gelembung ini pada bagian kutub positif anoda dihasilkan dalam jumlah sedikit, dan pada kutub negatif katoda menghasilkan gelembung yang banyak. Pada katoda terdapat banyak gelembung dikarenakan reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen, yaitu ion H+, dan anoda bersifat basa dikarenakan terjadi oksidasi ion hidroksida OH-. Begitupun pada larutan kapur yang menggunakan elektroda paku, di mana pada bagian kutub positif terdapat sedikit gelembung, dan pada kutub negatif katoda menghasilkan banyak gelembung. Pada katoda terdapat banyak gelembung dikarenakan mengalami reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen. Pada anoda mengalami oksidasi Fe menjadi Fe2+.